Terungkap sudah kasus-kasus baru yang mulai bermunculan di balik kasus penembakan Brigadir J yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Mulai dari kasus suap menyuap, jaringan narkoba, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pedagang wanita, bisnis judi online, hingga kasus KM50. Irjen Ferdy Sambo yang merupakan tersangka utama pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau yang lebih dikenal dengan Brigadir J tengah dihantui oleh kasus-kasus baru yang mulai bermunculan. Di balik pembunuhan terhadap Brigadir J tersebut, rupanya terungkap sejumlah kasus baru yang ikut menyeret nama Irjen Ferdy Sambo. Di antaranya ialah kasus suap menyuap, jaringan narkoba, penyalahgunaan obat-obat terlarang, bisnis judi online, jaringan perdagangan wanita, hingga dikaitkan dengan kasus KM50 yang diketahui banyak memakan korban jiwa tersebut. Untuk menutupi kasus-kasus tersebut, Ferdy Sambo dan kolega mencoba melakukan intimidasi yang ditujukan kepada petinggi Polri yang bergabung dalam tim khusus penyelidikan penembakan Brigadir J. Hal ini sebagaimana yang diungkap oleh Ketua Indonesia Police Watch. Upaya intimidasi itu dikatakan sugeng berasal dari geng Ferdy Sambo mantan Kadif Propam Polri yang kini berstatus tersangka penembakan Brigadir J. Jadi mereka dari kelompok Ferdy Sambo mau intimidasi dengan membuka borok-borok personal tim khusus. Tapi tim khusus cuek gitu loh, kita kan enggak tahu gempurannya kayak bagaimana. Harus kita lihat perkembangannya lebih lanjut, kata Sugeng kepada wartawan Minggu 14 Agustus 2022. Intimidasi ini bertujuan agar kasus ini cukup berhenti di kasus pembunuhan Brigadir J saja dan jangan lagi membuka kasus-kasus lain yang semakin menyudutkan Sambo dan koleganya. Tawar-menawar itu dilakukan sebagai upaya agar tidak ada pihak lain dari kubu Ferdy Sambo yang terseret lagi, dan juga kepada sejumlah orang yang diduga terlibat dalam skenario kematian Brigadir J. Hanya berhenti pada sidang etik, bukan pidana. Sambo dan 31 orang yang sukarela terjun ke jurang ini adalah mafia. Karena apa? Mafia kan kerjanya bergerak dalam dunia kejahatan. Yang mereka lakukan kan jahat, kata Sugeng. Sementara itu, kasus kematian Brigadir J juga dicermati sejumlah pengacara yang menamakan diri tim advokat penegak hukum dan keadilan (TAMAK) yang mencium adanya upaya suap menyuap yang dilakukan Ferdy Sambo. Dugaan percobaan suap terhadap LPSK menjadi dasar pertama. Percobaan suap tersebut, kata Robert, terjadi saat staf LPSK mendatangi kantor Kadif Propam Mabes Polri pada 13 Juli lalu. Robert lalu menjelaskan dasar kedua adalah janji pemberian uang kepada sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Ia menyebut Sambo menjanjikan hadiah berupa uang sebesar 2 miliar. Irjen Pol Ferdy Sambo menjanjikan hadiah uang 2 miliar kepada Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae, Bribka Rizky Rizal RR, serta Kuat Ma'ruf. Jelasnya lagi. Kemudian dasar ketiga adalah pengakuan petugas keamanan di kediaman rumah Sambo yang mengaku dibayar sejumlah uang agar menutup portal menuju kompleks rumah Irjen Ferdy Sambo. Kejadian tersebut diketahui terjadi setelah Sambo ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. Oleh karena itu, Robert berharap KPK bakal mengusut 3 dugaan cobaan suap yang terjadi dalam penanganan perkara Brigadir J. Dalam laporan tersebut, Robert mengaku telah membawa sejumlah bukti, di antaranya kumpulan pemberitaan dari media online. Selain itu, Ferdy Sambo juga kerap dikaitkan dengan kasus besar lainnya, yakni kasus KM50 yang kini memberitakan sudah lenyap dari media sosial besar. Ferdy Sambo diyakini terlibat dalam kasus yang banyak memakan korban jiwa tersebut. Nah, gimana tanggapan kalian? Cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe.